Pria itu adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, memiliki kekuatan super. Dalam perjalanan ke tempat kerja, ada kemacetan lalu lintas, dia hanya menunjuk, semua mobil harus memberi jalan. Menghadapi para berandalan, dia hanya membuka mulutnya untuk menakut-nakuti mereka. Pada malam terang bulan yang sejuk, dia berdiri di menara memanggil Guntur dan membuat semua keinginannya menjadi kenyataan. Sekarang pria yang berkuasa, tidak menyadari bahwa dia hanyalah pria yang canggung tempo hari, selalu terlihat bosan. Bruce dipecat oleh perusahaan di pagi hari, di jalan dikepung oleh preman. Mengemudi di malam hari untuk bersantai, mobil menabrak tiang listrik, rusak di tempat. Bruce marah, dia berpikir mengapa semua nasib buruk terus menimpa kepalanya, tetapi dia tidak tahu ini adalah sesuatu yang harus dia lalui untuk menjadi yang terpilih. Keberuntungan akan datang padanya. Keesokan harinya, Bruce menerima panggilan misterius, pihak lain mengatakan dia akan memberinya pekerjaan. Dan Bruce baru saja kehilangan pekerjaannya, jadi dia segera pergi ke tempat pertemuan, tetapi dia tidak bisa berharap pewawancaranya adalah dewa. Aku adalah dewa. Bruce tidak percaya dan hendak pergi, siapa sangka Tuhan menunjukkan kepadanya sebuah lemari. Tuhan berkata di lemari itu berisi semua kata dan tindakan yang telah dikatakan dan dilakukan Bruce selama beberapa dekade. Bagaimana mungkin, Bruce pergi untuk mengeluarkan lemari, dewa segera mundur. Dia tidak mengerti mengapa, tetapi detik berikutnya dia tahu alasannya. Akhirnya berhenti, tetapi saat dewa memukul lemari, laci segera ditarik. Bruce sangat marah, dia melihat bahwa Tuhan mempermainkannya dengan sengaja sehingga dia akan memainkannya lagi. Jadi Bruce meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan bertanya kepada Tuhan nomor berapa. Tuhan berkata 7, Bruce melipat 2 jari ngon. Hah, kamu salah. Namun ketika dia melihat lebih dekat, tangannya berubah menjadi 7 jari. Sekarang Bruce percaya bahwa orang di depannya adalah Tuhan. Pada titik ini, dia berkata kepada Bruce, kamu memarahiku setiap hari, jadi sekarang aku akan memberimu kesempatan. Setelah kamu meninggalkan gedung ini, kamu akan mendapatkan kekuatan suciku. Bruce ketakutan dan dengan cepat berlari keluar, iblis percaya hal-hal ini. Saat menyalakan mobil, mobil menolak untuk bangun, dia berteriak, cepat mulai. Pasti kebetulan, pikir Bruce. Tapi ketika dia pergi ke restoran, dia memesan secangkir kopi untuk menenangkan diri, yang mengira dia akan meminta pelayan untuk mengambil sendok. Tamu di sebelahnya melihat adegan ini dan juga takut tercengang, Bruce juga tercengang. Dia memutuskan untuk mencoba lagi. Bruce sekarang mengulurkan tangannya, memusatkan pikirannya, tiba-tiba ada angin kencang di restoran, sup tomat itu seperti laut besar yang terbagi menjadi 2 bagian. Sekarang Bruce percaya bahwa dia benar-benar memiliki kekuatan, Tuhan muncul dan berkata, bersenang-senanglah. Ternyata Tuhan datang ke sini untuk menyerahkan pekerjaan kepadanya, katanya Bruce bisa menggunakan kekuatannya sesuka hati tetapi harus mengikuti 2 aturan. Yang satu tidak memberitahu orang lain bahwa Anda adalah dewa, yang lain tidak ikut campur dalam kehendak orang lain. Karena itu, dewa pergi berlibur, dan Bruce menjadi dewa sebagai gantinya. Bruce sangat bersemangat, tangannya terangkat, pilar api tiba-tiba berubah menjadi air mancur. Melihat pakaian yang dia sukai, hanya memfokuskan pikirannya, itu akan memakai dirinya sendiri, dan kemudian membakar pakaian itu. Bruce sangat senang dia menghasilkan listrik, sekarang dia benar-benar berubah. Tiba-tiba, Bruce melihat para gangster yang menggertaknya, kesempatan untuk membalas dendam telah datang. Bruce menyombongkan diri dan meminta berandalan untuk meminta maaf kepadanya, tetapi mereka menganggapnya sangat lucu. Pemimpin bercanda dengan Bruce, jika pantatnya keluar monyet, dia akan meminta maaf. Bruce mendengarnya dan tertawa. Tapi tiba-tiba wajah berandalan berubah, seluruh tubuhnya bergetar, dan para junior bingung. Dari celana berandalan yang sebenarnya datang seekor monyet, para junior yang ketakutan buru-buru melarikan diri. Tapi Bruce tidak menyayangkan mereka, dia hanya membuka mulutnya segerombolan lebah terbang keluar, menakut-nakuti para gangster untuk melarikan diri. Sekarang hanya ada pemimpin dan monyet, Bruce tersenyum dan menyuruh monyet pergi dari mana dia berasal, dan monyet itu bergegas ke berandalan. Sekarang Rance merasa dia harus memberi selamat pada dirinya sendiri sehingga dia pulang dan membuatkan buket bunga untuk pacarnya. Kemudian tarik bulan ke bawah dekat jendela dan gambar beberapa bintang, suasananya sangat romantis. Pacarnya seneng banget, sekarang cintanya juga jadi kuat. Selanjutnya, Rance perlu mendapatkan kembali pekerjaannya yang hilang. Dia menyerbu keluar dan mengubah mobil tua menjadi mobil mewah luksuri. Pada kemacetan lalu lintas, tangannya hanya berayun setiap mobil harus memberi jalan, dia menginjak gas dan bergegas. Rekan-rekan melihat Rance dan mulai mengejeknya, bukankah ini orang yang baru saja dipecat? Kamu terlambat, aku sudah melaporkan semua informasinya. Tapi Rance sangat percaya diri karena sebentar lagi sesuatu yang besar akan terjadi. Begitu dia selesai berbicara, anjing pelacak menggali tubuh, dan rekannya bergegas ke mobil untuk mengambil perangkat yang curiga pintu mobil terkunci. Ini adalah trik Rance, jadi dia mendapat hak eksklusif untuk mempercayainya. Setelah itu, dia terus-menerus menggunakan kekuatan suci untuk membuat kejutan. Sejumlah besar anestesi tiba-tiba muncul di mobil rekan kerja A. Di festival makanan, dia memunculkan meteorit yang jatuh dari langit, dan baru mengetahui bahwa Rance ada di tempat kejadian, mendapatkan informasi eksklusif.
Sangat cepat Brands menjadi sosok yang dicari di media. Tentang perusahaan, semua rekan sangat senang menyambut, bahkan bos sangat senang ketika dia kembali. Brands sangat senang, tetapi dia tidak tahu bagaimana menjadi bahagia, tetapi dia harus bekerja. Suatu malam, Brands sedang makan malam dengan pacarnya ketika dia melihat ada banyak kebisingan di sekitarnya, seolah-olah ada ratusan orang yang berbicara pada saat yang bersamaan. Dia marah, menyuruh orang-orang di sekitar untuk tutup mulut, tetapi suara itu tidak berhenti. Baru kemudian Brands menyadari itu berasal dari kepalanya. Brands merasa dia akan menjadi gila, bergegas keluar dan berbisik, "Jangan pedulikan aku." Tiba-tiba, Brands datang ke Gunung Everest, Tuhan membawanya ke sini. Dia menanyainya dengan keras, suara apa yang ada di kepalanya. Tuhan berkata itu adalah doa orang-orang dan tugas Brands adalah membantu mereka. Tuhan bertanya kepada Brands berapa banyak orang yang dia bantu minggu lalu. Dia tidak tahu harus berkata apa karena dia tidak membantu siapapun. Jadi sekarang Brands harus mulai bekerja. Brands membuat aplikasi untuk mengubah keinginan orang menjadi pesanan dan memprosesnya secara online. Anda memiliki permintaan yang perlu ditangani. Brands melihat pemberitahuan itu dan melihat ada lebih dari 1 juta aplikasi, jadi dia harus menanganinya seperti ini. Kemudian lagi seperti ini. Tidak, jika Anda hanya mengklik masing-masing, kinerja terlalu rendah, jadi Brands klik setuju untuk semua, dalam sekejap mata selesai. Jadi keinginan semua orang terpenuhi, stok dalam seminggu 3 kali lipat, beberapa orang kehilangan 10 pound seminggu. Semua orang sangat senang, dan Brands juga sangat senang, dia merasa seperti orang universal yang bisa membawa kebahagiaan bagi orang-orang. Tapi kecuali pacarnya, karena terakhir kali dia mengacaukan makan malamnya, pacarnya sangat marah dan menolak untuk menjawab telepon. Pada saat ini seorang gadis cantik datang kepadanya, dia memeluknya. Ketika Brands perlahan tenggelam, pacarnya datang mencarinya. Sekarang pacarnya marah, bahkan pergi di malam hari memutuskan untuk putus dengannya. Brands sangat kesal, dia segera menggunakan kekuatan suci untuk memohon pengampunan pacarnya. Ketika pacarnya pergi keluar untuk jogging, dia melihat pernyataan cinta diukir di pohon. Saat akan membeli kopi, di siaran TV, "Maafkan aku." Pada akhirnya, burung-burung berbaris dengan kata-kata, "Panggil aku," tetapi sang pacar tetap tidak goyah. Brands harus pergi mencari pacarnya sendiri, langsung menggunakan Divine Power. Cintai aku," tapi pacarnya berbalik untuk pergi. Pada saat itu Brands merasa sangat putus asa. Ternyata bahkan memiliki kekuatan maha kuasa dapat menyebabkan masalah yang tidak dapat diselesaikan. Tanpa sepengetahuan Brands, yang lebih buruk ada di belakang. Karena dia menyalahgunakan kekuatan suci, dunia jatuh ke dalam kekacauan. Karena meteorit jatuh, peralatan jatuh daya hancur, dunia kehilangan daya dalam skala besar. Semua orang memenangkan lotre, tetapi ketika hadiah dibagi per orang, setiap orang hanya mendapat $17. Ini membuat orang sulit untuk marah, orang turun ke jalan untuk memprotes, pemandangan menjadi kacau. Melihat situasi ini, Brands tercengang, dia bergegas mencari Tuhan. Brands tidak mengerti mengapa saya melakukan keinginan semua orang tetapi situasinya menjadi seperti ini. Pada saat ini, Tuhan berkata, kekuatan hanya dapat mengubah dunia luar, tetapi tidak hati. Orang selalu berharap keajaiban muncul, tetapi tidak pernah menyadari bahwa mereka dapat menciptakan keajaiban sendiri miracle. Setelah mengatakan itu, dewa pergi. Di malam hari, Brands berpikir lama dan memutuskan untuk mematikan perangkat lunak keinginan, kali ini dia memutuskan untuk tidak menggunakan kekuatan lagi. Brands ingin mengandalkan kemampuannya untuk membantu orang lain. Melihat mobil yang rusak di jalan, dia segera naik untuk membantu. Melihat rekannya berselisih, dia berinisiatif berjabat tangan untuk berdamai. Hidup tampaknya perlahan menjadi lebih baik. Suatu hari, saudara perempuan pacarnya datang untuk membantunya mendapatkan barang-barangnya, dan dia mengatakan kepadanya bahwa setiap kali sebelum tidur, pacarnya akan mendoakan Brands. Brands buru-buru membuka komputer untuk mencari informasi pacarnya, dan menemukan bahwa keinginannya adalah berharap bahwa dia akan segera bersemangat. Brands sangat tersentuh. Dia menggunakan kekuatan suci, muncul di luar jendela rumah pacarnya tetapi menemukannya menangis. Dia berkata, "Aku masih mencintainya tapi aku takut aku akan terluka lagi, aku mohon Tuhan, biarkan aku melupakannya." Brands patah hati dan tidak berdaya, bagaimana dia harus menangani keinginan pacarnya. Dia berdiri di tengah hujan sambil berteriak, "Aku tidak ingin menjadi Tuhan lagi, Tuhan tolong putuskan hidupku." Pada saat ini, ada cahaya yang bersinar, Brands mengira Tuhan telah muncul, siapa yang mengira itu adalah truk. Menunggu Brands membuka matanya, dia pergi ke surga, di sini dia bertemu Tuhan lagi, dia memberinya gelang. Dia berkata, "Kamu harus belajar berdoa sekarang." Brands mengambilnya tetapi tidak berdoa agar dia hidup kembali, tetapi berharap pacarnya akan menemukan kekasih sejatinya. Tuhan tersenyum dan berkata, "Aku akan membantumu melakukannya," lalu dia menyentuh dada Brands ngece. Saat itu, Brandy juga hidup kembali. Ketika dia bangun, pacarnya ada di sampingnya, saling berpelukan erat. Sekarang Brands mengerti pembuat keajaiban itu bukan Tuhan. Belakangan Brands menyelenggarakan kegiatan donor darah, dia mengerti bagaimana berterima kasih, mengerti bagaimana menghargai, tidak seperti sebelumnya, dia hanya tahu bagaimana meminta uang. Siapa bilang belanja bukanlah keajaiban dalam kehidupan biasa?